Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-55 yang akan membahas anwa'ul hal, macam-macam hal. Namun sebelumnya saya akan mengulangi sebentar apa itu hal. Hal adalah isim nakirah, lawannya daripada isim makrifat, yang menerangkan keadaan atau kondisi dari shahibul hal. Shahibul hal itu bisa seseorang atau sesuatu yang lain. Yang orang atau sesuatu yang lain itu keadaannya masih samar, belum jelas. Contoh, akbala menghadap, siapa atiflu seorang anak kecil, mubtasiman keadaannya dalam keadaan senyum. Dengan kata lain, hal adalah kalimat yang menjadi jawaban dari pertanyaan bagaimana atau kaifa. Nah, fungsi hal adalah satu sebagai penjelas atas keadaan atau kondisi dari shahibul hal. Ini yang paling banyak digunakan. Yang kedua sebagai penguat arti. Ini sudah saya terangkan kemarin. Terus hukum hal ini adalah nasab. Ya, tanda nasab bisa fathah, bisa kasroh, bisa ya. Kalimat yang keadaannya dijelaskan oleh hal dinamakan shahibul hal. Shahibul hal itu macam-macam, ada yang berupa fa'il, maf'ul bih, naibul fa'il, khobar, mubtada, jar majrur, dan lain sebagainya. Singkatnya, shahibul hal itu ada yang berupa isim soreh, isim yang tampak jelas, dan ada yang berupa dhamir. Dhamir itu ada yang berupa dhamir muttasil dan ada yang berupa dhamir mustatir. Sekarang kita masuk pada pembahasan anwa'ul hal, macam-macam hal. Hal itu ada tiga. Satu, hal mufrodah, yang kedua hal jumlah, dan yang ketiga syibhul jumlah. Yang mufrad itu sudah saya terangkan pada pelajaran sebelumnya, yaitu ma laisat jumlatan wala syibha jumlatin. Hal mufrad adalah hal yang bukan berupa jumlah dan bukan berupa syibh jumlah. Nah, penjelasannya hal mufrad satu, hal mufrad ialah hal yang tidak berupa jumlah dan bukan pula syibhul jumlah. Dalam hal mufrad, antara shahibul hal dan hal harus sesuai dalam mudzakkar muannasnya dan sesuai bilangan adatnya. Contoh seperti ini. Ja'a, telah datang, siapa ar-rajulu seorang laki-laki. Bagaimana keadaannya datang laki-laki itu? Raqiban, hale, naik kendaraan. Nah, ini ar-rajul mudzakkar, raqiban juga mudzakkar. Rajul sebagai shahibul hal, ini bentuknya ada mufrad, raqiban sebagai hal juga mufrad. Ja'a, telah datang, siapa ar-rajulani, dua orang laki-laki. Bagaimana keadaannya? Raqibaini, menaiki kendaraan kedua-duanya. Ya, ini rajulani isim tasniyah, raqibaini juga tasniyah. Rajulani ini laki-laki, raqibaini ini juga laki-laki atau mudzakkar. Ja'a, telah datang, siapa ar-rijalu, orang-orang laki-laki. Raqibina, bagaimana keadaannya laki-laki banyak itu datang. Raqibina, hale dalam keadaan naik kendaraan semua. Ar-rijal jamak, raqibin juga jamak. Sekali lagi, antara hal ini yang hal mufrad ya, antara hal dengan shahibul hal itu harus sesuai dalam mudzakkar, muannas dan bilangannya.
Contoh lagi, adat kembali apa? At-ta'iratu, kapal terbang salimatan, dalam keadaan selamat. Ta'irah mu'anas, salimah mu'anas. Ta'irah satu mufrad, salimah juga satu atau mufrad. Adat ulang, at-ta'iratani, dua kapal terbang, salimataini, dalam keadaan selamat keduanya. Ta'iratani mu'anas, salimataini juga mu'anas. Ta'iratani musanna atau tasniyah, salimataini juga tasniyah. Adat kembali apa? At-ta'iratu, beberapa kapal terbang, salimatin, dalam keadaan selamat. At-ta'iratu jama', salimatin juga jama'. At-ta'iratu mu'anas, salimatin juga mu'anas. Nah, ini hukumnya hal adalah nasab. Kalau raqiban tanda nasabnya fathah, raqibaini tanda nasabnya ya, raqibina tanda nasabnya juga ya. Kalau salimatan tanda nasabnya fathah, salimataini tanda nasabnya ya, salimatin tanda nasabnya kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena berupa jamak mu'anas salim. Yang saya beri garis bawah ini semuanya adalah hal. Ya, ingat, hal itu hukumnya adalah nasab. Antara hal dan sohibul hal harus sesuai. Kalau sohibulnya hal mudzakkar, halnya juga mudzakkar. Kalau mu'annas juga mu'annas. Kalau mufrad, halnya, kalau sohibul halnya mufrad, halnya juga harus mufrad. Ya, yang kedua, hal berupa sibhul jumlah, yaitu hal yang berupa dorob dan jar majrur. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan apa itu dorob, apa itu jar majrur. Nah, sekarang contohnya yang jar majrur. Kharaja, keluar, siapa? Al-amiru, pemimpin, fi qaumihi, hale, di tengah-tengah kaumnya. Nah, ini fi qaumihi ini adalah sebagai hal. Kharaja, keluar, siapa? Al-amiru, pemimpin, fi qaumihi, hale, di tengah-tengah rakyatnya atau kaumnya. Nah, ini fi qaumihi adalah halnya. Waqafa, berdiri, apa? At-ta'iru, burung, alal husni, hale, di atas dahan. Kharaja, keluar, siapa? Al-qaidu, pemimpin, biziyihi, hale, dengan seragam qaid ar-rasmi, yang resmi. Ini yang saya beri garis bawah ini adalah hal yang berupa jar majrur dan dzaraf. Syuhida, disaksikan atau dilihat, apa? An-nasru, burung elang, fil jawi, hale, di udara. Yang dzaraf, takallama, berbicara, siapa? Al-khotibu, seorang khotib, fauqal mimbari, hale, nah, bicaranya itu di atas, dalam keadaan di atas mimbar. Syahadtu, saya menyaksikan, al-hilala, ing hilal, bulan sabit, bainas sahabi, hale, di antara mega atau awan. Safartu, saya pergi, ila Riyadi, ke kota Riyadh, yaumal jum'ati, hale, hari Jumat, dalam keadaan hari Jumat. Riyadh itu adalah sebuah kota yang menjadi ibu kota Saudi Arabia. Kalau Damsyik itu ibu kota Syria. Ghadartu, saya pergi, meninggalkan, ad-Damsyik, Damsyik, sobahal khomisi, paginya hari Kamis. Sobahal khomisi ini menjadi hal yang berupa dzaraf. Selanjutnya hal jumlah. Hal jumlah yaitu hal yang berupa mubtada dan khobar.
atau fi'il fa'il. Ingat, apa itu jumlah? Jumlah ialah susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, hal itu ada yang berupa susunan fi'il fa'il atau berupa susunan mubtada khobar. Jumlah yang menjadi hal disyaratkan harus mempunyai perantara yang menghubungkan dengan sohibul hal. Jadi antara hal dan sohibul hal itu ada perantaranya. Nah, perantara tersebut bisa berupa wawu haliyah, wawu yang bermakna hal. Yang kedua bisa berupa dhamir, dan yang ketiga bisa berupa keduanya. Contoh yang berupa wawu haliyah. Istaiqadtu, saya bangun dari tidur, wasyamsu hale utawi matahari itu satiatun, bersinar terang. Wasyamsu satiatun ini menjadi hal daripada istaiqadtu. Kharajtu, saya keluar, saya pergi, ilal haqli, ke ladang atau kebun. Wasyamsu hale utawi matahari itu musyriqatun, terbit atau terang. Saro, berjalan, siapa atiflu, anak kecil. Bagaimana keadaannya anak kecil berjalan? Yabki hale, menangis, siapa atifl. Yabki ini menjadi hal, jadi itu perantaranya berupa dhamir. Halnya adalah jumlah yabki. Nah, yabki itu kan jumlah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, itu hal. Nah, terus dhamirnya mana? Dhamirnya tidak tampak, yaitu huwa yang tersimpan di dalam lafal yabki. Syahadtu, saya menyaksikan, atifla ing, anak kecil, yal abu hale, bermain, siapa atiflu. Yal abu ya, ini menjadi halnya hal jumlah karena berupa susunan fi'il fa'il. Yang menjadi perantara adalah dhamir yang tersimpan di dalamnya ini. Yang berupa dhamir dan wawu haliyah, contohnya hadoro, telah datang siapa at-tilmidu, murid, wa huwa hale utawi tilmid itu yajri, berlari, siapa tilmid. Akbala, menghadap, siapa ad-dhaifu, seorang tamu, wa huwa hale utawi dhaif atau tamu itu yastabshiru, membawa kabar gembira, khairon, kebaikan. Nah, ya, ini halnya adalah wahwa yastabsiru, berupa jumlah mubtada dan khobar. Syarat hal syaratnya itu satu, berupa isim sifat atau masdar. Maksudnya itu adalah isim mustaq. Dalam pelajaran ilmu shorof yang termasuk isim mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat, masdar. Nah, itulah yang menjadi hal. Yang kedua, hal itu harus berupa isim nakiroh. Ya, seperti contoh-contoh tadi semuanya adalah berupa isim nakiroh. Maksudnya ini adalah hal yang mufrad. Hal mufrad itu syaratnya harus berupa isim mustaq yang pertama, yang kedua berupa isim nakiroh. Yang ketiga, hal dan sohibul hal harus sesuai dalam jenis dan bilangannya. Tadi sudah saya terangkan. Terkadang ada hal yang berupa isim makrifat. Tadi syaratnya hal harus berupa isim nakiroh. Tapi ada juga hal yang berupa isim makrifat. Tapi sedikit contoh, alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillah, segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, wahdahu hale swijine Allah. Nah, ini wahdahu itu sebagai hal. Nah, ini kan karena dimudhofkan kepada dhamir itu isim makrifat, maka menjadi makrifat halnya. Dhahabtu, saya pergi, wahdi halis, sendirian saya. Nah, ini wahdi sebagai hal, tapi berupa isim
makrifat. Terkadang hal mendahului sohibul hal. Pada contoh-contoh ya tadi yang sudah saya sampaikan, itu semuanya halnya di belakang. Tapi ada hal yang ditaruh di depan. Contoh, musri'an saro ar-rajulu. Musri'an hale cepat-cepat, saro berjalan siapa ar-rajulu, seorang laki-laki. Sebetulnya asalnya saro ar-rajulu musri'an, tapi boleh disusun menjadi musri'an saro ar-rajulu. Yaqa'u jatuh atau terjadi, batilan hale batal, apa? Kullu syartin setiap syarat, yukholifu yang menyelisih apa? Syarat ahkamal qanuni ing hukum-hukum undang-undang. Contoh lain, kaifa jaa at-thalibu ilal madrasati. Ya. Kaifa hale bagaimana? Jaa datang siapa? At-thalibu seorang santri ilal madrasati ke madrasah. Ini kaifa sebagai hal. Kaifa ma ta'ti bagaimana ta'ti kamu datang ilal madrasati ke madrasah, yakti datang baqiyatul labis semua santri. Nah, jadi kaifa dan kaifama ini i'rabnya sebagai hal. Terkadang terdapat beberapa hal dalam sebuah susunan jumlah. Contoh faraja'a Musa. Faraja'a maka pulang siapa Musa, Nabi Musa ila qaumihi ke kaumnya, ghadbana dalam keadaan marah, asifan dan sedih. Contoh lain, hadoro telah datang siapa al-qaidu pemimpin, zafiron hale menang, dhahikan hale tertawa. Nah, zafiron dan dhahikan ini adalah hal. Ghadbana dan asifan itu ya dua hal. Jadi sebuah susunan itu bisa saja diberi hal lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Terkadang fi'il dan fa'ilnya maksudnya sohibul hal dibuang karena sudah maklum. Seperti raqiban sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa ji'ta. Jadi misalnya kamu ditanya oleh teman kaifa ji'ta, tidak perlu kamu ulang ji'tu raqiban, tidak usah seperti itu, tapi cukup dijawab raqiban. Nah, jawaban raqiban itu adalah membuang fi'il dan sohibul hal dan fa'ilnya. Nah, mengapa dibuang? Karena sudah maklum. Nah, contoh lain, ada seorang bertanya, kaifa abuka, bagaimana keadaan bapakmu? Lalu kamu jawab maridon. Nah, kata-kata maridon itu adalah sebagai hal. Saya ulangi, jadi terkadang fi'il dan sohibul hal dibuang karena sudah maklum. Wawul hal. Nah, wawu hal adalah wawu yang artinya kalau diterjemahkan itu padahal atau sedang, sedangkan. Kemudian jumlah yang jatuh setelah wawu hal adalah mahal nasab, mahal saja ya. Contoh, ji'tu wasyamsu taghibu. Ji'tu saya datang, wasyamsu hali utai matahari itu taghibu tenggelam. Ini wawunya adalah wawu hal, sedang matahari atau sedangkan matahari tenggelam. Ji'tu saya datang, wan nasu hale utawi manusia itu naimuna orang-orang yang tidur. Nah, wan nasu wawunya ini wawu hal, artinya sedang atau sedangkan. Wala taqrabu dan janganlah mendekat kamu semua as-sholata ing salat wa antum hale utawi wa antum itu halnya sukara orang-orang yang mendem. Ja'a telah datang siapa Su'idun Said wa huwa hale utai Said
Ini raqibun naik kendaraan. Wawunya itu wawu hal. Bisa diartinya padahal tidak cocok ya pakai sedang atau sedangkan. Namu tidur siapa orang-orang wahum hale utai mereka itu jai'una orang-orang yang lapar. Wahum jai'una sedangkan mereka itu jai'una orang-orang yang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyib.